Assalamualaikum, selamat malam Kak Alia. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Reni. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini aku mau minta waktunya Kak Alia sebentar buat bincang-bincang seputar karir. Karena menurut aku dari yang aku lihat tuh Kak Alia udah cukup matang secara dalam berkarir. Boleh minta waktunya sebentar kan Kak? Buat ngasih Boleh informasi. dong. Ya, Boleh, makasih ya Kak. sama-sama. Sebelumnya Kak Alia boleh kenalin diri Kak Alia dulu dong. Boleh, oke aku kenalin diri aku dulu ya. Nama aku Alia Wahyukumia Sandi. Pendidikan terakhir aku Diploma 3 jurusan perhotelan. Usia aku sekarang 23 tahun. Pekerjaan sekarang karyawan di salah satu hotel di Jogja di bagian pastry-nya. Sama sedang merintis bisnis sambal baby cumi. Jadi Kak Alia tuh kerja sambil merintis bisnis itu ya? Iya, jadi pelan-pelan merintis Oh, bisnis. udah lama Kak usaha baby cuminya? Kurang lebih 1 tahun sih Kak jalannya. Hebat ya Kak, kerja sambil bikin usaha itu. Harus bisa bagi waktu Oh, pastinya. iya. Ya udah lanjut langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Boleh? Aku pengen tahu nih gimana sih strateginya Kak Alia untuk dalam mengawali apa karir Kak Alia sampai ke tahap ini. Kalau untuk awal karir, dimulainya memang dari nol sih, dari ya mungkin karena dulu aku dari SMK juga, jadi satu jurusan sama jurusan kuliah yang aku ambil. Terus aku pas kuliah juga aku sambil kerja. Di sisi lain aku teori ilmu bangku kuliah dapat, di sisi lain skill aku juga dapat kerja di lapangan. Jadi ketika aku diharuskan lulus dan langsung bekerja, aku udah siap semuanya. Oh gitu ya Kak. Jadi antara skill sama teori memang harus imbang sih. Pinter-pinter kita nyari waktu buat mengasah skill kita. Di dunia kerja itu kan ada bekerja secara multitasking dan sistematis ya Kak. Kalau multitasking itu kan melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Kalau sistematis itu melakukan satu pekerjaan fokus, diselesaikan dulu baru melakukan pekerjaan lain. Kalau Kak Alia sendiri itu cenderung ke multitasking atau sistematis Kak? Mungkin aku ceritain dari awal aja ya. Ya. Jadi sebelum pandemi kita kerja memang secara sistematis, secara job description yang sudah dari pihak perusahaan yang dikasih ke kita. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, jadi ada beberapa karyawan yang dirumahkan. Jadi mau nggak mau kita harus nge-backup kerjaan mereka. Kayak contohnya dari aku di pastry nih, aku harus bisa nge-backup kerjaan kitchen, aku harus bisa nge-backup kerjaan admin, aku harus bisa nge-backup kerjaan morning report. Jadi kita harus bisa saling support sesama teman, dan di itu ada hikmahnya sih, kita bisa saling menghargai profesi orang. Sama jadi lebih paham sama pekerjaan yang lain juga ya Kak, nggak cuma Iya, satu profesi. iya. Terus apa aja sih proses pembelajaran yang Kak Alia alami? Kalau proses pembelajaran dari awal sih yang paling utama tanggung jawab ya Kak ya, karena berawal dari tanggung jawab dulu nih. Dulu waktu masih kuliah kayaknya masih tanggung jawabnya masih enteng, tapi pas udah kerja tanggung jawabnya udah langsung berubah drastis. Jadi kalau belum bisa tanggung jawab sama diri sendiri, itu akan berpengaruh ke depannya sama termasuk sama karir. Jadi poin utamanya kalau dari aku sih tanggung jawabnya. Oke. Nah dalam berkarir itu kan kita nggak mungkin ya Kak cuma mau stuck di situ aja, pasti ada keinginan untuk eh, meningkatkan karir lah biar karir kita tuh berkembang. Nah strategi dari Kak Alia sendiri tuh gimana supaya karirnya Kak Alia lebih berkembang? Kalau untuk karir sih ya kita harus tetap
terus belajar itu nomor satu. Nggak lelah mencoba hal baru, nggak takut sama tantangan, harus berani mencoba hal yang lebih dari sekarang, yang meningkatkan kinerja kita. Jadi kita bisa menaikkan kreativitas kita, menaikkan ide-ide kita yang kita tuangkan ke dalam pekerjaan kita. Jadi harus lebih kreatif ya kak, supaya nggak. Iya. Oke. Mencari-cari hal baru lah. Oke. Dalam perjalanan karir kita sendiri itu kan nggak mungkin ya kak kalau selalu lancar gitu lurus, pasti adalah masalah dan konflik-konfliknya. Nah, seberapa sering sih Kak Alia tuh menghadapi konflik? Terus gimana caranya kakak untuk mengatasi konflik itu? Kalau untuk konflik secara, ada dua nih kak, konflik antara hubungan pekerjaan sama individu kan. Kalau untuk konflik pekerjaan sih yang paling sering aku alamin ya paling miskomunikasi. Jadi kayak kesalahpahaman antara si A dan si B, kita menyampaikan apa, si B menerimanya apa. Paling itu aja. Kalau cara mengatasinya ya dengan dirundingin, didiskusiin bareng-bareng, solving problemnya gimana. Udah sih itu aja. Kalau masalah individu ya paling kalau kita kerja kan pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita atau ingin menjatuhkan kita. Bahkan juga ada yang mensupport. Cuman ya kita tetap ambil hikmahnya aja. Kalau kita benar ya kita benar. Kalau kita salah ya kita mengaku salah. Itu aja sih. Jadi cuman kebanyakan masalahnya dari konflik antar individu aja ya kak. Kalau masalah kendala sendiri Kak Alia dalam berkarir ada nggak? Kalau dalam berkarir sih lebih ke target sih kak. Misal tahun ini aku targetnya harus udah di sini nih, tapi masih belum bisa ya. Berarti aku harus introspeksi aja. Aku kurangnya apa? Aku harus bisa lebih belajar lagi. Terus sejauh ini menurut Kak Alia kalau bisa disebutin nih kak, manfaat apa aja sih yang udah kakak kasih buat orang lain atau di lingkungan sekitar? Kalau untuk lingkungan sekitar sih tetangga sih kebanyakan mungkin pada nanya cara bikin resep ini gimana, cara bikin resep itu gimana ya. Senangnya sih bisa berbagi sama orang. Terus juga kan kalau di hotel ada jatahan anak magangnya kak ya. Jadi kita diwajibkan untuk membimbing mereka agar bisa dan siap ketika mereka kerja di dunia industri. Di situ juga kita diuji, bisa nggak sih kamu ngedidik orang gitu. Dari dia nggak ngerti apa-apa, dia jadi harus bisa membuat suatu hidangan atau misalnya suatu cake atau dessert gitu. Ketika mereka berhasil berarti kita bisa mendidik mereka, tapi ketika mereka nggak bisa mengerjakan ya berarti kita gagal mendidik mereka. Jadi ya intinya berbagi ilmu sih sama sekitar. Jadi udah bisa trainer orang ya kak? Iya, selama ini sih membimbing orang sih. Sama-sama belajar, Mas Eri. Makasih banget ya kak udah mau ngasih informasi seputar karirnya dari Sama-sama Eri. ya. Semoga video ini tuh bermanfaat buat orang yang nonton. Amin. Nah, semoga juga harapan yang kakak pengen supaya karirnya tambah berkembang itu tercapai ya kak. Amin. Ya, sekali lagi makasih ya kak waktunya. Iya, sama-sama Kak Reni. Ya udah.